Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja di malam yang hujan ini, ya, saya ingin share mengenai implementasi data warehouse ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara pengalaman pernah saya implementasikan ya data warehouse ini dengan teknologi-teknologi atau tools yang ada kaitannya lah dengan data warehouse. Baik, apa saja itu kita lihat aja di slide berikutnya. Nah, jadi data warehouse ya, seperti yang kita tahu, data warehouse itu kan adalah bentuk daripada data di mana data itu sudah mengalami proses ekstrak, ya, transform, dan load dari semua data yang terkait perusahaan atau organisasi. Baik itu data transaksional, data dari sumber lain, misalnya dari website gitu ya, atau dari teks berupa gambar juga bisa, berupa video dan lain-lain. Itu semua dilakukan integrasi gitu ya, lalu dilakukan ekstrak datanya, lalu ditransform, diubah dengan bentuk yang seragam, dan di-load. Di-load itu artinya dimasukkan ke dalam suatu data warehouse. Nah, karena data warehouse ini bukan database transaksional gitu ya, maka dia hanya bisa dibaca saja gitu ya. Namun untuk membacanya itu tergantung daripada keputusan dari organisasi tersebut gitu ya. Jadi data warehouse ini memang sudah banyak diimplementasikan di organisasi-organisasi yang besar ya, big company. Implementasinya dengan apa? Dengan database tentunya gitu ya, tapi bukan database transaksional. Nah, disitulah bedanya data warehouse dengan database transaksional yang lain. Nah, makin ke sini data warehouse itu bukan hanya digunakan sebagai OLAP ya, seperti yang kita tahu atau yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, online analytical processing gitu ya, OLAP. Jadi tidak hanya diperuntukkan untuk OLAP, yaitu teknik olah data di mana nanti data itu bisa dipotong ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, tapi juga bisa dikembangkan lagi implementasinya ya, misalnya dengan decision support system, ya, data mining, AIS, ya, executive information system, dan lain-lain. Jadi data warehouse itu ketika dia sudah jadi gitu ya, dia bisa diimplementasikan di banyak teknologi. Jadi tidak sebatas hanya OLAP saja ya untuk analisis datanya. Nah, apa saja yang pernah saya implementasikan ibaratnya ya dengan data warehouse ini. Jadi ketika kita sudah memiliki suatu gudang data ya, suatu kumpulan-kumpulan data di mana kita sudah menyusun skema-skemanya ya, di mana skema itu kita sudah dapatkan dari semua data yang dimaksudkan tadi ya, data transaksional, lalu ada data organisasi terkait ya, departemen misalnya, data dari web berupa teks, gambar, video, dan lain-lain ya, udah ekstrak, transform, dan load jadi suatu data warehouse. Maka guna data warehouse itu selain OLAP adalah sebagai berikut gitu ya. Yang pertama yang pernah saya terapkan itu adalah decision support system. Jadi pembuatan suatu aplikasi gitu ya, decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, seperti mungkin ini share aja dengan asumsi bahwa teman-teman sudah tahu ya decision support system itu adalah aplikasi yang seperti apa gitu. Jadi dalam suatu organisasi diperlukan suatu sistem biasanya yang memang dipakai untuk mendukung keputusan. Jadi memang mendukung keputusan, bukan mengambil keputusan ya. Kalau mengambil keputusan itu tetap oleh manusianya. Nah, di sini hanya mendukung saja. Tentunya kalau kita sebagai pemimpin organisasi ingin mengambil suatu keputusan gitu ya, maka kita memerlukan banyak sekali data ya, agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah dan objektif.
Nah, disitulah tujuannya decision support system itu dibuat. Nah, secara implementasi decision support system bisa menggunakan suatu teknik ya, teknik-teknik yang macam-macam lah ya. Ada namanya apa ya, lupa lagi. Ada yang namanya menggunakan apa ya, pakai metode semacam metode statistik gitu ya, yang kita bisa pakai untuk mendukung keputusan. Nah, metodenya nanti saya ingat-ingat dulu ya. Nanti browsing dikit. Oh iya, yang paling banyak itu adalah AHP ya, metodenya analytical hierarchical process gitu ya. Jadi metode AHP ini adalah suatu metode yang bisa kita pakai untuk membuat suatu decision support system. Metode lainnya itu ada weighted product atau WP dan TOPSIS gitu ya, atau ada yang SAW juga. Nah, itu semua adalah metode yang bisa kita implementasikan di decision support system. Jadi intinya decision support system itu dari data yang disajikan ya berupa kriteria. Jadi nanti akan ada dari data warehouse itu nanti akan diambil data berupa kriteria, di mana kriteria ini belum tentu satu atribut. Jadi bisa jadi kriteria yang dimaksud ini adalah hasil dari gabungan atribut gitu ya. Misalnya yang diperlukan itu adalah umur misalnya. Nah, umur itu kan kita tahu sebagai atribut bentukan ya dari tanggal lahir. Jadi sistem itu kan tidak pernah mencatat umur karena umur itu biasanya didapat dari tanggal lahir. Nah, artinya umur itu sendiri nanti akan digunakan untuk decision support misalnya. Kemudian kriteria yang lain ya, yang mungkin saja itu bukan suatu single atribut yang ada di database transaksional. Artinya boleh jadi dia adalah atribut yang sudah diolah menjadi suatu data warehouse melalui ekstrak, transform, dan load tadi gitu ya. Nah, lalu kriteria itu akan kita gunakan untuk mendukung keputusan. Nah, tentunya dari kriteria itu pasti akan ada alternatif solusi yang dikasih gitu ya. Jadi manusia nanti akan disuruh memilih beberapa alternatif pilihan yang mana solusi terbaik untuk kebutuhan yang dia inginkan. Ya, kasus standar itu biasanya pemilihan beasiswa aja deh gitu ya. Ada 5 orang, ya si A, si B, si C, si D, dan si E ingin ikut serta dalam pemilihan mahasiswa terbaik misalnya untuk mendapatkan beasiswa. Misalnya yang dipilih hanya 2 dari 5. Nah, di situ kan berarti kan ada kriterianya ya. Misalnya kriteria yang pertama IPK, lalu keaktifan dalam organisasi. Nah, keaktifan dalam organisasi ini kan juga bukan merupakan single atribut ya. Keaktifan organisasi adalah atribut bentukan dari atribut yang lain. Misalnya keaktifan dalam organisasi itu maknanya adalah jumlah dari organisasi yang pernah dia ikuti selama kuliah misalnya. Artinya itu kan adalah summary dari semua organisasi atau kepanitiaan yang dia pernah ikuti. Kemudian gaji orang tua mungkin atributnya. Lalu usia orang tua atau usia pensiun biasanya. Jadi usia pensiun itu kan didapatkan dari usia orang tua dengan tanggal hari ini gitu ya. Terus dikurangi dengan jenis pekerjaannya. Kalau dia PNS misalnya berarti dikurangi dengan 58. Nah, jadi selisihnya itu adalah berapa tahun lagi dia orang tuanya akan pensiun gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari kriteria yang banyak kita mungkin bisa 15 atau 20 kriteria, lalu dari 5 alternatif ini tadi akan dipilih 2. Nah, nanti decision support system biasanya akan mengurutkan mana yang jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kalau memang hanya diperlukan 2 saja, kita bisa memilih nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, ini biasanya dalam decision support system ya, ada atribut yang kita bisa ambil dari transactional database, tapi banyak atribut yang bisa kita ambil dari pengolahan data warehouse ya, karena atribut yang biasa dipakai itu adalah atribut yang representatif biasanya dan mungkin bukan
atribut statis ya, tapi atribut bentukan. Nah, lalu yang kedua adalah data mining. Nah, data mining ini juga saya pernah implementasikan dari data warehouse gitu ya. Jadi di dalam data mining ini memiliki 3 tujuan gitu ya. Bisa untuk memiliki 2 tujuan utama. Jadi bisa untuk mendeskripsikan sesuatu atau mendeskripsikan data, yang kedua untuk prediksi. Nah, nanti akan ada metodenya tuh ya. Ada terdiri dari tiga tipe ya, tiga macam lah ya untuk dua hal itu. Ada klasifikasi, ada asosiasi, lalu ada cluster. Nanti masing-masing itu ada metodenya. Nah, data mining pun akan membutuhkan data yang banyak banget ya, banyak sekali, dan itu semua kebanyakan bukan dari data transaksional ya. Nah, itu adalah data yang sudah diolah dalam bentuk data warehouse. Jadi dia bukan berasal dari data transaksional. Nah, dalam data mining juga atribut-atribut yang kita maksud ini gitu ya, itu juga bisa jadi bukan single atribut, tapi memang atribut bentukan yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa untuk mewakili suatu tugas dari data mining tadi, entah dia untuk prediksi atau dia untuk deskripsi. Nah, ini memang bidang saya, data mining, jadi saya sudah sering mengimplementasikan ini dalam bentuk penelitian. Ya. Lalu OLAP. OLAP adalah Online Analytical Processing, ya, di mana ini sudah dijelaskan juga di materi video saya yang sebelumnya. Jadi di sini bisa melakukan slicing, ya, bisa melakukan hierarki data dan lain-lain. Lalu kita bisa olah dan kita bisa pilih mana data yang ingin kita pakai dan tidak, dan mana dari multidimensional data itu yang mau kita analisa. Nah, lalu yang berikutnya adalah AIS ya, Executive Information System. Nah, AIS ini adalah aplikasi yang memang langsung mengakses suatu data warehouse. Ya, jadi dia sifatnya read only. Nah, AIS ini adalah semacam aplikasi dashboard ya. Jadi biasanya dalam suatu layar aplikasi itu isinya itu grafis macam-macam lah gitu ya. Grafis misalnya jumlah karyawan saat ini, jumlah karyawan aktif, jumlah karyawan laki-laki, jumlah karyawan perempuan misalnya. Lalu performansi pekerjaan. Nah, itu nanti semuanya ada grafisnya. Nah, itu juga biasanya dipakai untuk mendukung keputusan dan memonitoring biasanya. Ya, dalam AIS juga misalnya kita ingin lihat mana karyawan yang kok nggak naik-naik pangkatnya nih gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu dari AIS ya. Karena di dalam dashboard AIS itu nanti semua report akan bisa kita tampilkan. Nah, reportnya apa saja itu tergantung kita ingin mengambil data apa saja. Tentunya biasanya memang AIS itu adalah implementasi langsung dari data warehouse ya. Jadi bukan cuma OLAP. Jadi bisa untuk AIS juga. Nah, AIS itu bisa berbasis web, desktop, mobile ya, dan lain-lain. Jadi multi platform juga. Nah, dengan adanya AIS, ini biasanya si pemimpin perusahaan itu tidak perlu lagi untuk meminta laporan ke departemen terkait, karena dia bisa mengkonstruksikan sendiri laporan seperti apa yang dia inginkan gitu di dalam AIS ini. Sehingga tidak hanya ada dashboard nanti di AIS, tapi ada laporan yang bisa dia konstruksikan sendiri ya dalam bentuk apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah AIS. Kemudian ada bisnis analitik. Nah, ini juga data warehouse biasanya dipakai untuk bisnis analitik ya. Untuk menganalisa bisnis, biasanya itu akan bisa menampilkan apakah perusahaan itu rugi, lalu apakah untungnya berapa gitu ya, dan lain-lain. Itu biasanya juga bisa dipakai. Ya. Kemudian bisnis intelligence juga menggunakan analisa bisnis menggunakan bantuan komputer tentunya untuk bisnis intelligence ya. Jadi ini biasanya menganalisa berbagai macam masalah yang ada pada bisnis menggunakan atribut-atribut. Jadi ini mirip-mirip dengan data mining sih sebenarnya, karena business intelligence ini termasuk bagian daripada data mining. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi biasanya menggunakan teknik-teknik ya, teknik statistik, regresi, dan lain-lain berdasarkan data yang memang
sudah diolah ya dari data transaksional menjadi suatu data warehouse. Karena memang data warehouse itu kan memang disiapkan untuk read only ya, dan kita bisa membuat atribut bentukan juga di data warehouse. Nah, atribut bentukan yang dibuat data warehouse itu kan sebenarnya adalah fakta yang mungkin sudah diolah. Jadi bukan fakta mentah, bukan raw data ya, bukan data mentah lagi. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam business intelligence. Namun memang kita harus tahu dulu permasalahannya apa ya. Lalu customer relationship management. Nah, ini adalah aplikasi untuk mengelola hubungan antara organisasi dengan customer. Tentunya kan customer itu kan harus kita jaga gitu ya. Dia harus loyal gitu ya. Nah, kalau nggak loyal gimana gitu ya. Nah, ada treatment yang kita harus berikan untuk customer yang tidak loyal. Ya, macam-macam ya, bisa promo, bisa promosi, bisa diskon, bisa apapun lah ya yang kita bisa berikan ke customer. Kemudian nanti ada keluhan-keluhan. Nah, ini di dalam customer relationship management ini sebenarnya bisa menggabungkan teknik data mining tadi gitu ya. Misalnya untuk memprediksi apakah customer yang loyal itu apakah akan ada customer yang beralih dari produk yang kita jual, itu kita sebut sebagai churn management gitu ya. Churn management detection dan lain-lain. Jadi data warehouse itu nanti akan berguna untuk menggambarkan semua gambaran dari customer, bisa. Kemudian dari histori belanjanya customer, ya ada nggak customer yang memang loyal, pembeliannya itu memang sering gitu ya, dan dia mengikuti semua event-event yang kita selenggarakan, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi supply chain management. Nah, di sini juga biasanya lebih ke arah transaksional kalau SCM ya, jadi pergerakan barang dari hulu ke hilir ya, dari barang mentah menjadi barang jadi biasanya. Nah, untuk data warehouse-nya sendiri ini biasanya nanti di ujung ya, dalam bentuk laporannya biasanya itu dipakai. Jadi nanti dikonstruksikan dalam bentuk laporan, itu bisa untuk prediksi-prediksi yang digunakan lah. Ibaratnya misalnya selama 5 tahun kita selalu mensuplai barang mentah sekian buah gitu. Nah, tahun depan itu nanti gimana gitu ya? Apakah tetap sekian yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Lalu ada knowledge management system. Ini juga biasanya bisa diimplementasikan bersamaan dengan data warehouse, karena KMS ini tujuannya adalah untuk untuk penyamaan persepsi bisa gitu ya dalam organisasi. Kemudian untuk sharing materi juga bisa gitu ya. Nah, dan lain-lain lah, fungsi KMS ini banyak. Nah, nanti data warehouse bisa terkait dengan KMS dari sisi report misalnya. Kemudian bisa juga nanti KMS itu dari sisi prediksi, bisa juga dari sisi deskripsi ke data mining juga bisa gitu ya. Kemudian ada expert system. Nah, expert system ini biasanya aplikasi yang dibuat untuk menggantikan knowledge ya atau kemampuan dari sisi expert. Ya, aplikasi-aplikasi seperti itu mungkin sudah banyak bertebaran sekarang, misalnya kayak aplikasi-aplikasi dokter gitu ya. Misalnya ada ciri-ciri, kan biasanya kan expert yang kita sebut dengan expert itu adalah orang yang memiliki ilmu gitu ya dalam suatu bidang. Nah, expert system itu bisa menggantikan orang, jadi orang diganti dengan perangkat lunak. Misalnya disuruh masukin gejala-gejala penyakitnya apa, misalnya kita masukin ada 10 gejala. Oh, mungkin penyakit Anda adalah demam berdarah misalnya. Nah, itu adalah expert system tuh gitu ya. Nah, ini juga akan melibatkan data warehouse dalam membentuk dan mengkonstruksi dari expert system itu gitu ya. Caranya bisa macam-macam, bisa menggunakan data mining juga gitu ya. Atau bisa menggunakan yang ini loh, yang persamaan sifat. Cuman saya lupa itu istilahnya apa gitu ya. Yang persamaan ini, persamaan ciri gitu ya. Cuman saya lupa itu namanya apa. Misalnya gini,
Saya suka makan bakso dan minum es teh manis misalnya. Teman saya suka makan bakso sama es teh manis juga. Nah, kemungkinan besar teman saya yang satu lagi kalau dia makan bakso, kemungkinan dia bakal makan es teh manis juga. Artinya kalau misalnya akan merekomendasikan sesuatu, misalnya apa, itu rekomendasi sistem ya. Jadi salah ya, itu rekomendasi sistem ya. Nah, rekomendasi sistem sebenarnya masuk juga ke dalam implementasi data warehouse ya. Jadi tadi seperti contoh yang tadi, apabila dia memesan bakso, otomatis kita bisa merekomendasikan dia es teh manis minumannya. Nah, itu recommender system ya. Bukan expert, salah saya. Maaf. Sudah malam nih, udah ngantuk soalnya nih. Nah, tapi ini saya lupa masukin, itu recommender system. Nah, recommender system masuk tuh. Kayak ini Netflix. Nah, Netflix itu kan biasanya kalian menentukan profil kalian ya. Kalian tuh suka film apa sih? Tentukan 3 kan gitu ya, ditentuin. Nanti dia akan merekomendasikan film yang cocok dengan kalian apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang teman-teman masukkan di awal gitu ya, lalu berdasarkan histori yang teman-teman nonton. Nah, dia akan merekomendasikan film-film yang cocok dengan pilihan teman-teman. Nah, itu recommender system tuh. Nah, itu dia biasanya menggunakan data warehouse juga ya dalam menghimpun datanya gitu ya. Kemudian ada artificial neural network. Ini adalah salah satu varian dari artificial intelligence gitu ya. Nah, fungsinya macam-macam ya. Untuk AI sendiri, untuk ANN itu fungsinya macam-macam. Nah, ini juga bisa melibatkan data warehouse sebenarnya dari sisi data preparation-nya itu bisa gitu ya. Karena sejatinya data warehouse itu merupakan data yang sudah, nah tapi belum tentu bersih ya. Kalau data warehouse itu datanya sudah terbentuk dengan baik gitu ya, karena atributnya tadi bisa jadi bukan hanya atribut single atribut yang hanya diambil dari data transaksional, tapi bisa atribut bentukan gitu ya. Tapi juga dia sudah memang merupakan merupakan semacam fakta yang dikumpulkan dan itu siap diolah gitu. Nah, tinggal nanti baik ANN ya atau data mining dan lain-lain itu membutuhkan data yang bersih gitu ya. Yang tidak ada error, tidak ada noise gitu ya. Nah, noise detection pun bisa dilakukan gitu ya. Selama proses ekstrak, transform dan load itu terjadi gitu ya. Jadi yang noise itu bisa ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih halus, kan ada ekstrak, ada transform, ada load ya. Transform itu tidak hanya merubah bentuk, tapi dia bisa sedikit merubah sifat sih gitu ya. Ada beberapa tools yang mungkin kita bisa pakai untuk itu. Kan biasanya gini, kalau ekstrak itu kan artinya dia mengekstrak semua data dari database, dari data teks dan lain-lain, lalu ditransformasiin ke bentuk yang sama gitu ya. Jadi misalnya kita punya produk ya, katakanlah itu TV, lalu ada gambar TV. Nah, itu gambar TV itu mewakili produk kita atau tidak gitu ya. Jadi dia akan melakukan satu proses transformasi. Nah, bisa juga di transform itu dia juga melakukan suatu proses apa ya? Saya lupa istilahnya, proses untuk mendeteksi noise lah gitu ya. Kalau ada noise bisa juga dihandle di proses transform itu. Lalu kemudian load itu adalah memasukkan semua hasilnya ke data warehouse ya, menggunakan skema yang udah diperkenalkan sebelumnya ya, bisa star atau bisa snowflakes dan lain-lain. Nah, jadi itu yang bisa saya share mengenai implementasi yang melibatkan data warehouse gitu ya. Jadi kebanyakan memang aplikasi yang melibatkan data warehouse itu adalah aplikasi yang sifatnya implementatif, yang melibatkan suatu pengambilan keputusan bagi organisasi itu secara umum gitu ya. Nah, makanya di beberapa pertemuan, di beberapa video ya atau di beberapa komentar-komentar saya terkait dengan data warehouse itu memang disertai fakta-fakta yang ada gitu ya, bahwa perusahaan yang mengimplementasikan data warehouse itu bisa bertahan lama gitu ya. Bisa long lasting lah umurnya ya daripada yang tidak. Karena memang semua fakta itu diolah dengan komputer.
Jadi data warehouse ini nggak akan ada kalau nggak ada komputer ya, apalagi DSS, data mining, ya AI, expert system dan lain-lain itu nggak akan mungkin ada kalau komputer tidak ada. Jadi perkembangan teknologi yang bisa digunakan oleh perusahaan itu udah ada yang sebagian udah mature, siap pakai, ada yang mungkin masih masuk ke fase penelitian atau riset gitu ya. Namun bukan berarti riset itu tidak bisa dipakai, bisa aja gitu ya. Namun dengan segala keterbatasannya. Jadi itu yang saya bisa share mengenai implementasi data warehouse, dan di antara ini adalah yang memang pernah saya implementasikan ya, baik di dalam suatu perusahaan, karena saya juga memiliki pengalaman sebagai software developer gitu ya. Ya maksudnya di bagian tim lah ya, di software developer, ya pernah jadi programmer, pernah juga yang bukan gitu ya. Nah lalu di penelitian juga saya pernah untuk membuat beberapa hal ini. Ya seperti itu kira-kira ya. Jadi memang data warehouse itu secara implementasi sangat luas ya. Namun kalau kita hubungkan dengan organisasi, biasanya itu memang digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan bagi organisasi itu. Ya, untuk menentukan strategi bagi organisasi itu, seperti apa ini ke depannya. Nah, karena semuanya adalah fakta dan fakta itu diolah dengan baik dengan beberapa tools yang ada ini, maka kemungkinan apabila kita mengikuti mengikuti hasil yang diolah dari tools-tools ini, itu kemungkinan memang perusahaannya bisa berumur panjang gitu ya. Kalaupun nanti ada permasalahan yang mereka sajikan ya dari beberapa tools ini, permasalahan yang ada itu memang tepat terjadi karena memang tools ini menganalisanya dari data. Ya seperti data mining aja, kita akan melihat suatu proses cluster data gitu ya. Mana nih yang merupakan outlier, mana nih yang merupakan problem. Nah, karena dia memang dari data, maka deskripsi data yang ditampilkan oleh data mining di cluster gitu ya, itu memang adalah hasil yang kita bisa simpulkan gitu ya, karena dari fakta yang ada. Jadi beneran fakta, bukan dari pencenahan atau perkira-kiraan. Apa itu bahasanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ya seperti itulah ya, salah satu salah banyak ya implementasi dari data warehouse ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Itu adalah implementasi data warehouse sesuai dengan pengalaman saya aja gitu ya. Mungkin ada yang berpengalaman lebih dari saya, itu bisa sharing ya. Itu saja ya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.